Halo semua, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Kali ini kami berada di booth-nya Charge di IMOS 2023. Dan ini adalah motor listrik terbaru dari mereka bernama Ndara. Ndara sendiri diambil dari bahasa Sumba yang artinya kuda liar. Secara tampilan dia mengusung konsep sebuah motor sport dengan gaya naked bike. Di sini depannya ada visornya juga, dan ini dipasarkan seharga kisarannya antara 80 sampai 85 jutaan rupiah. Dan Anda bisa memesan motor ini dan kemungkinan akan bisa didelivery sekitar di bulan Februari 2024. Nah, kira-kira apa aja yang ditawarkan dari Ndara ini? Yuk kita langsung bahas bersama-sama. Run it up. Oke, kita bahas dari segi desain dulu. Dia sebenarnya di branding dari V-Moto dan di Indonesia masuk dengan nama Charge. Kalau dilihat dari bagian depan, dia futuristis banget. Ini di sini ada DRL di bagian lampunya, terus lampu utamanya dia sudah LED projector, dan di sini dia menyatu antara lampu dekat juga lampu jauhnya. Terus lampu sennya di sini berpadu sempurna. Dia sudah LED, kemudian di tengahnya ini dia ada visor kecil untuk menutupi si area speedometernya ini. Terus beralih ke bagian samping. Nah, di sini ada logo Ndara dan ini stiker biasa, bukan yang ada di bawah cat, jadi ini masih bisa terkelupas. Kemudian ini bodinya plastik, dan ini juga ada plastik kerasnya. Terus di sini fairingnya dia menutup sampai ke bawah, sampai ke undercoil, untuk menutupi area baterainya dan juga controller segala macam ada di sini. Selanjutnya di bagian tengah ini kelihatan kayak ada tangkinya, padahal ini adalah sebuah bagasi. Ini caranya dia dibuka dengan menggunakan remote aja di sini. Dia sudah keyless. Nah, bagasinya cukup besar, jadi harusnya untuk sebuah helm model open face ini bisa masuk ke sini. Terus asiknya lagi, ini tangkinya plastiknya kelihatan di bagian sini, jadi Anda bisa melihat ada barang apa aja yang ada di dalamnya. Tapi hati-hati ketika parkir karena barang-barangnya terekspos semua di sini. Lalu bagian joknya dia model terpisah. Dan ini model bertumpuk seperti ini, jadi kesannya makin futuristis juga racey banget. Terus ke bagian belakang dia lampunya ada di bagian sini. Cakep banget. Ini LED, terus ini terekspos semua, kemudian bagian lampu sen dan juga dudukan plat nomor ada di bawah sini. Dia menggantung, dan lampu sennya juga sudah LED. Lanjut ke bagian kaki-kakinya, ini kelihatan di depan keker banget karena dia pakai suspensi depan upside down di sini. Terus dipadu dengan sistem pengereman cakram. Dan bannya dia pakai Pirelli dengan ukuran 100/80 ring 17 di depan. Kemudian di belakang dia pakai suspensi tunggal monoshock di sini, dan ini bisa di-setel prabebannya mau yang lembut atau yang keras. Kemudian roda belakangnya dia pakai 120/70 ring 17. Sama, dia juga pakai ban dari Pirelli, dan rem belakangnya pakai cakram. Nah, pengereman tadi juga sudah dipadu dengan fitur ABS.
Nah, lanjut ke area performa, ini cukup oke sebenarnya. Jadi dia pakai motor listrik model mid drive di sini, dan tenaga tadi dialirkan ke roda belakang pakai rantai. Nah, dia punya rated power 9,0 kW dan maksimum powernya di 14,4 kW. Terus motor listriknya dipadu dengan baterai polimer lithium baterai dengan kapasitas 74 volt 97 ampere hour, dan dia bisa membutuhkan waktu pengecasan selama sekitar 5-6 jam dalam waktu normal, dan untuk fitur fast charging dia bisa sekitar 2,5 sampai 3 jam. Untuk daya yang dibutuhkan ketika Anda ingin mengecas di rumah, dia sekitar 1100-an watt, jadi mungkin lebih aman di sekitar 2200 watt rumah Anda untuk mengecas motor ini. Lalu, keseluruhan spesifikasi tadi bisa membuat motor ini berlari hingga 120 km per jam. Dia punya 3 mode. Mode pertama itu yang paling rendah, jadi bisa sekitar 75-80 km per jam. Kemudian yang paling tinggi ada di mode ketiga. Kemudian range-nya sendiri untuk charge kendaraan ini bisa melaju hingga sejauh 180 km dengan menggunakan mode 1. Nah, untuk ngecasnya dia ada di sebelah sini lubangnya. Nah, seperti ini. Dia sudah built-in, baterainya pun juga sudah model tanam, jadi nggak bisa dicopot sama sekali. Lalu dia sudah dilengkapi dengan fitur boost. Nah, fitur boost ini berfungsi ketika ingin melewati tanjakan yang mungkin curam atau ingin menyalip sebuah kendaraan. Jadi bisa mendapatkan daya dorongan yang lebih baik. Kemudian ada juga fitur cruise control, jadi ketika Anda berjalan dan mungkin nggak mau pegal tangannya, bisa memanfaatkan fitur cruise control. Oke, lanjut ke bagian speedometer. Dia punya 2 mode, jadi antara mode siang dan juga mode malam. Dia bisa diaktifkan secara otomatis maupun manual. Nah, ketika mendekat seperti ini dan terkena sensor, nah dia langsung berubah ke mode malam. Di sini ada beberapa informasi. Ini park, artinya motornya masih belum bisa berjalan. Lalu ada jam, terus ini ada suhu, terus ini ada tekanan angin ban. Ini ada speedometer dan juga ada range, ada odometer, ada trip, terus juga ada indikator baterai. Untuk mengubahnya di sini ada tombol beberapa. Sini, jadi bisa diubah-ubah. Nah, untuk masuk ke menu dari panel instrumen ini, sini ada tombol set. Oh ya, ini sebelumnya ada 2 tampilan, ini yang sport dan yang biasa tadi. Terus ini untuk scan, dia sudah bisa mirroring, jadi antara smartphone dengan motor. Jadi mirroringnya ini dia bisa menampilkan beberapa informasi seperti notifikasi telepon maupun pesan masuk, dan juga sudah bisa untuk navigasi. Nah, di sini ada beberapa informasi seperti information version, jadi ini versi dari dashboardnya. Terus ada display, ini mau yang normal atau night mode. Ini juga bisa dipilih antara manual dan juga otomatis. Terus ada bahasa, ini ada beberapa pilihan bahasa. Metode pengukurannya kilometer per jam atau mile per hour. Terus ini dia bisa terkoneksi antara Android dan juga iOS. Terus pengukuran suhu, ada derajat Celcius maupun Fahrenheit. Ini ada reset. Dan yang terakhir ini adalah tire pressure-nya. Jadi dia udah canggih banget. Ada pengukuran dari tekanan angin bannya. Nah, untuk di area stang dia ada beberapa tombol-tombol. Di sini ada engine cut off di atas, terus di bawahnya ada hazard. Terus ini ada mode. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, 1 ini paling rendah dan 3 paling tinggi. Kemudian ini ada R untuk membantu ketika mundur. Dan di sebelah kiri ini di depan ada pass beam. Terus di sini ada mode boost. Boostnya ada di sebelah atas. Bawahnya ini cruise control. Dan ini set untuk mengakses informasi display. Terus ini ada tombol untuk menavigasi menu yang ada di layar atas bawah dan juga backnya. Kemudian ini ada lampu sen dan terakhir ada klakson. Nah, untuk melengkapi berkendara Anda, sini juga sudah dilengkapi dengan USB charger. Nah, dia sebagai sebuah motor sport, kira-kira gimana posisi berkendaranya?
berdasarkan data spesifikasi dia punya tinggi jok sekitar 810 mm. Nah, coba kita naikin. Nah, posisinya seperti ini kurang lebih. Tinggi saya sekitar 175 cm dan masih menekuk sebenarnya, tapi kalau duduk agak ke depan gini ini bisa menapak. Nah, apalagi dengan satu kaki seperti ini masih aman banget dan posisi tangan juga nggak terlalu ke depan. Dan harusnya sih enak nih waktu dipakai di jalan raya. Oh ya, bobotnya sekitar 155 kg, jadi ketika berhenti seperti ini sih nggak terasa berat sama sekali. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana impresi perdana kami terhadap Charge Ndara ini. Dia dipasarkan saat ini hanya yang ditampilkan nih yang warna hitam. Sebenarnya dia punya 3 pilihan warna, hitam, abu-abu, dan biru. Jadi ketika Anda ingin memesan, Anda bisa memilih warna sesuai dengan keinginan Anda. Dan untuk memesannya, saat ini Anda bisa datang ke IMOS di ICE BSD, atau ketika pameran ini sudah selesai, Anda bisa datang ke dealer dari Charge itu di sekitar Kemang. Terus untuk pengiriman, dia kemungkinan ada di sekitar bulan Februari. Jadi Anda harus sedikit menunggu untuk bisa mendapatkan motor ini. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan sudah like serta subscribe channel Autorider. Main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.